Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini adalah sebuah video tentang review sebuah perusahaan, di mana kita akan mengadakan sebuah podcast dengan salah satu owner perusahaan yang cukup terkenal di wilayah Yogyakarta, khususnya pada sisi barat, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, yaitu adalah PT Bejo Utomo Mulyo Raharjo. Nah, di samping saya sudah ada selaku dari pemrakarsa dari PT Bejo Utomo, yaitu Mas Andi Bagus Panungton, di mana selama video ini nanti kita akan coba untuk saling bertanya jawab. Semoga dalam video ini ada beberapa ulasan yang mungkin menginspirasi bagi para penonton semua. Baik, langsung saja kita menyapa salam dengan narasumber kita. Mas, selamat sore. Ya, lama kita tidak berjumpa. Lama, Ya. Mas Budi. Ya. Mas Budi sehat, Mas Budi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mas Andi? Sehat, alhamdulillah. Baik, langsung saja Mas Andi. Dalam video kali ini memang saya dengan tim ingin mengadakan sebuah review tentang Bejo Utomo. Kita storytelling bagaimana seorang Andi Bagus Panungton itu membangun Bejo Utomo. Nah, mungkin bisa dimulai dari personal Mas Andi dulu, nama lengkap. Oke, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Budi, semoga sehat selalu. Sudah mau nikah lagi? Satu kali aja belum. Oke. Nama saya Andi Bagus Panungton. Saya pendiri dari CV Bejo Utomo, pendiri dari PT Bejo Utomo, dan juga direktur, selaku direktur. Iya. Jadi secara profesionalnya sebagai direktur utama. Oke, jadi Bejo Utomo Mulyo Raharjo itu ada beberapa divisi ya, atau Ada 3 core bisnis sebenarnya, tapi iya. tidak semua saya jabat untuk menjadi direkturnya. Oh iya, jadi kurang lebih ada 3 core bisnis ya. Dari yang pertama kali yaitu CV Bejo Utomo bergerak di bidang tambang, Iya. PT Bejo Utomo di bidang transporter dan trading general material, ya, dan untuk BU19 Bejo Utomo 19 untuk rental alat berat. ya, oke. Sebelum kita jauh lebih melangkah membahas tentang perusahaan, nah di sini yang ingin saya tanyakan, seorang Andi Bagus Panungton itu secara background keluarga dan pendidikan itu seperti apa? Soalnya begini, sosok pengusaha itu kan bisa saja dari generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini itu generasi istilahnya benar-benar sebagai founder atau bagaimana ceritanya? Monggo. Untuk di Bejo Utomo saya generasi pertama. Saya berharap sekali ini bisa bergenerasi ke depan. Untuk secara historical memang saya terlahir dari keluarga PNS biasa. Untuk bapak saya menjadi seorang guru, ibu saya seorang bidan yang basically tapi tetap memiliki kegiatan-kegiatan bisnis, walaupun itu sebuah embrio, sebuah embrio awal bahwa saya tidak awam dengan dunia transporter, saya tidak awam dengan tracking, karena memang bapak saya juga sebagai seorang pelaku usaha untuk di bidang tersebut. Pendidikan nggak sambung, Mas. Pendidikan nggak sambung ya, nggak sambung. Nah, harusnya sambung. Saya seorang sarjana teknis ataupun saya seorang sarjana geologi tambang, itu akan sambung sekali. Saya seorang sarjana ekonomi dengan nilai IPK cuma 26,5. 26,5. Luar biasa. Luar biasa. Untuk ditempuh waktu itu sekitar 5 tahun setengah. Jadi banyak mainnya, banyak belajar di luar, karena ya dari orang tua, lingkungan mengajarkan sebuah usaha itu benar-benar dari bawah, benar-benar dari sesuatu yang nggak pernah dikira ya. Ya, oke. Jadi secara akademis pun memang sedikit tidak linear ya, teman-teman. Jadi di sini tadi narasumber kita sudah bercerita bahwa dari background keluarga pun tidak ada sosok yang istilahnya sebagai pengusaha tambang ya sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ini benar-benar sebuah perjalanan yang cukup menarik kita bahas nanti ke depan, karena memang bagaimana sih ceritanya bisa seorang yang tanpa memiliki background, pengalaman dan secara akademis juga
juga tidak linear, bagaimana bisa mengembangkan usaha. Nah, terus tercetusnya mendirikan Bejo Utomo, awal mula itu idenya dari mana, inspirasinya dari mana, dan motivasinya apa? Oke, untuk sebuah nama memang pastinya kalau nama memang sebuah ikon sendiri ya Mas ya. Buat saya ya nama ya seperti anak, memberikan nama sebuah anak yang harus kita bangun, yang harus kita lahirkan, yang harus kita doakan, yang harus kita bina, yang harus kita mandikan, yang harus kita pakai pakaian. Buat saya sebuah nama seperti itu. Awal mulanya Saya mendirikan Bejo Utomo itu sekitar tahun 2012-13 melihat potensi material yang ada di sedimentasi Sungai Progo waktu itu. Ya alhamdulillah waktu itu saya memang bejo, artinya dari sini memang sesuatu yang saya langkahkan itu benar-benar sangat menguntungkan, bahwa waktu itu tanpa izin pun mereka sebenarnya sudah bisa melakukan aktivitas tambang tanpa perizinan, tapi waktu itu saya tetap melakukan perizinan tambang secara legal dan memegang IOP awal-awal di tahun itu cuma bisa dihitung jari. Untuk izin usaha pertambangan operasi produksi yang benar-benar menggunakan legal standing yang memenuhi syarat, waktu itu hanya bisa dihitung jari sekitar 2-3 perusahaan di Kulon Progo. jadi kurang lebihnya seperti itu, melihat sebuah peluang. Artinya sebagai tanda kunci, motivasinya itu jelas. Semua orang pengusaha pasti ekonomi, istilahnya penghasilan atau income. Nah, dengan melihat sebuah peluang di sekitar tempat tinggal Mas Andi ini, beliau memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan yang istilahnya benar-benar resmi berizin. Nah, terus sebelum kita tarik ke belakang dulu, sebelum Mas Andi membuat atau mendirikan sebuah usaha tambang, sebelumnya pernah berkarir di bidang apa aja Mas Andi? Panjang ceritanya itu Mas, panjang. Bisa di. Ya, saya belajar usaha dari kecil ya, waktu itu masih kuliah semester 1-2 saya mulai belajar usaha kelapa waktu itu, untuk kita suplai ke pengrajin kelapa rutan di daerah Juminaan, Jogja. Terus saya sering belajar jual beli kendaraan sepeda motor. Saya sudah jual beli kendaraan roda 4 itu piring. Kuliah semester 3-4 itu saya sudah belajar. Nasib selalu membawa kemana arah kita ya. Semua tergantung usaha kita, tergantung doa dan ikhtiar kita semuanya, bahwa saya belum pernah sampai hari ini saya belum pernah melegalisir atas ijazah saya waktu kuliah, dan di mana ijazah kuliah saya juga saya tidak tahu sekarang, sampai hari ini saya tidak tahu tempatnya. Luar biasa itu. Oke, sangat menarik sekali, selain berjualan kelapa terus jual beli kendaraan, apakah ada profesi lain yang mungkin sedikit-sedikit menjadi batu loncatan untuk transisi ke tambang? Titik nadir saya yang sangat istilahnya panjang dan mungkin sekarang sangat berguna untuk mengelola armada ya. Saya pernah juga nyopir Mas Budi. Ya, dalam kondisi keadaan waktu itu saya sempat banting setir untuk nyopir sendiri dengan kendaraan sendiri untuk beberapa trek lain kita ke Jakarta, ke Sumatera. Ya, dari awal itu alhamdulillah saya bisa mengelola kendaraan sampai hari ini. Benar-benar menjadi sopir, bukan bos. Bukan, sopir. Nah, kalau kita runut ke belakang, dengan basic keluarga yang sebagai seorang PNS dan Mas memilih dari masa kuliah itu memilih berdagang kemudian menjadi sopir, kira-kira ada istilahnya pro kontra tidak dari pihak keluarga? Istilahnya kan gini, secara umum keluarga yang dari pegawai negeri kan biasanya anaknya tidak jauh-jauh dari orang tua. Nah, itu bagaimana? Orang tua saya mengajarkan untuk berkarya ini, apapun kegiatannya, apapun jalannya, untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan ada dua pilihan dalam hidup yang selalu disampaikan orang tua saya, bahwa kalau mau kaya ya jadilah pengusaha, kalau mau hidup nyaman ya jadilah pegawai. Dan itu menjadi opsional saya dalam melangkah, bahwa baik dari sisi pendidikan ataupun dari sisi jalur usaha saya, ya itulah menjadi acuan pertama kali saya melakukan usaha.
Jadi dari pihak keluarga baik itu orang tua ataupun saudara tidak pernah secara apa ya istilahnya frontal untuk wah kamu harus menjadi pegawai biar aman seperti orang tua. Jadi dibiarkan saja begitu ya. Biarkan. Tapi ini pembiaran yang berbuah manis teman-teman. Jadi apa yang sudah kita dengarkan dari beliau ini dapat dilihat bahwa dari sebuah kebebasan yang ada, tinggal bagaimana kita untuk memilih. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke usaha yang sedang istilahnya dijalani atau digeluti oleh Mas Andi. Nah, selama di Bejo Utomo Mas Andi membesarkan, tantangan-tantangan apa saja yang Mas hadapi? Kebetulan kan ini berkaitan dengan tambang, tentu berkaitan dengan banyak sekali personal, banyak sekali dengan aset dan elemen-elemen yang mungkin nilainya tidak murah dan juga tidak mudah dalam urusan yang lain-lain. Itu tantangan apa saja Mas? Instrumen terberat dalam bidang tambang, karena saya tidak membidangi, karena saya tidak membidangi, adalah kita harus mengerti, memahami akal legal standing-nya, ya. Terus dilanjutkan instrumen sosial yang harus kita recovery semuanya supaya kegiatan itu mempunyai dampak baik dari sisi ekonomi, dampak secara sosial yang lebih bagus, dan juga artinya juga harus memenuhi legal yang harus kita patuhi baik dari sisi hukum ataupun dengan aturan-aturan yang ada di Dirjen Minerba. Iya. Terus kemudian ini tadi dari segi ekonomi dan sosial. Terus ada satu lagi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan lingkungan? Ini tentu tambang kan sensitif dengan lingkungan. Nah, itu bagaimana? Basically saya bukan istilahnya orang yang selalu berdiri atas keuntungan pribadi. Saya menanamkan hal itu bukan karena dimana kita mengambil dan mengolah harus kita kembalikan juga. Betul. Artinya baik dari sisi nominal hari ini ataupun hari esok atas recovery lokasinya kembali, ataupun juga yang penting lagi kita mengembangkan masyarakat itu mempunyai penghidupan yang layak, mempunyai pendapatan yang layak. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Selain juga kita punya kewajiban kepada pemerintah. Jadi ini secara legalitas sudah jelas, kemudian juga dengan aktivitas masyarakat dan alam pun juga selaras ya, tidak harus ada, selaras, ya harus ada yang dikembalikan juga. Ya, tidak ada istilahnya demo. Soalnya kan kalau kita melihat di Indonesia ya khususnya ada istilah pertambangan itu pasti awal mula ataupun selama proses berjalannya itu kadang ada sedikit riak-riak atau ganjalan pro kontra dari masyarakat sekitar. Pasti Mas, pasti itu. Pernah mengalami? Pernah Mas. Itu bagaimana ceritanya kalau boleh sedikit diceritakan? Ya biasalah, maksudnya di tambang itu kan tidak hanya, apalagi ya hal yang paling penting itu kalau pasir itu kegiatan dan ngeres Mas. Ya, betul. Dan ngeres itu kasar-kasar dikit gitu. Pastinya seperti itu. Oke, jadi memang dalam sebuah usaha itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Selalu ada cobaan, pro kontra dan sebagainya, fluktuasi dari sebuah usaha. Nah, itu tadi dari tantangan-tantangan yang ada. Kemudian sekarang harapan dari seorang Andi Bagus Pangunton selaku founding atau founder dari sebuah perusahaan untuk perusahaannya sendiri, harapannya seperti apa? Oke, harapan saya terhadap perusahaan saya sendiri, baik dari semua lini perusahaan berbisnis saya, yang terpenting kita sudah terlalu banyak menghadapi tantangan yang luar biasa. Harapan saya juga setelah selesai tantangan itu tinggal untuk mensejahterakan semua karyawan, masyarakat yang selalu berdampingan dengan kita. Harapan saya Bejo Utomo bisa bermanfaat buat semuanya. Ya, itu mungkin secara luas, tapi untuk secara khususnya, maksudnya apakah ada keinginan untuk membuat core bisnis baru lagi ataupun melebarkan sayap di bidang lain mungkin selain tambang? Apakah sudah terpikirkan? Satu hal yang sangat pribadi buat saya yaitu orang itu wajib bersyukur, dimana saya harus memberhentikan ego duniawi atas ekonomi. Itu harus saya berhentikan karena itu sudah menjadi keyakinan pribadi bahwa
saya punya keinginan 40 tahun itu sudah menyelesaikan semuanya. Artinya di saat saya harus melakukan harapan lagi itu di tangan-tangan generasi muda lagi, walaupun dengan wawasan dan pemahaman yang selaras dengan kita semua. Jadi itu ya adalah dua sisi yang berbeda ya. Ada sosok orang pengusaha yang mungkin belum puas dengan 1, 2, 3 usaha. Ada juga yang ya istilahnya belum juga puas ya, tapi hanya istilahnya lebih ke bersyukur bagaimana istilahnya saya di usia segini harus sudah istilahnya selesai ataupun meregenerasi terhadap generasi berikutnya. Oke, dan ini karena waktu kita terbatas, sebagai closing sebelumnya apa yang ingin Mas Andi sampaikan, mengingat tadi berkaitan dengan tambang itu berhubungan dengan banyak sekali pihak ataupun personal, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap orang-orang yang telah bekerja dengan Anda baik sebagai karyawan ataupun mitra kerja Anda di luar sana? Oke, harapan saya ke depan untuk kita lebih sehat secara manajerial, kita lebih sejahtera dari sisi pendapatan, dan yang jelas apapun yang kita lakukan lebih amanah untuk kita untuk di hari ini dan hari esok. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Oke, ya udah. Jadi kurang lebih seperti teman-teman di akhir video kali ini berkaitan dengan satu hal Mas Ibu. Ya. Satu hal. Saya selalu menerapkan pada hidup saya adalah tenang, semangat hidup. Ya. Ya, tenang, semangat hidup. Karena apapun yang ada pada diri kita itu selalu punya potensi, dan semangat itulah yang menjadi pembeda kan. Ya. Jadi saya selalu bicara tagline dan bahwa semangat adalah pembeda. Semangat adalah pembeda. Nah, itu mungkin adalah sebuah foto hidup dari seorang Andi Bagus Panuntun, yaitu semangat adalah pembeda. Semua orang bisa seperti apa yang kalian inginkan. Yang menjadi pembeda adalah tingkat semangat kalian itu seperti apa. Nah, bagi semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, apabila banyak sekali nilai-nilai yang mungkin bisa diambil sebagai motivasi, silakan diambil. Namun apabila masih banyak sekali kekurangan, silakan untuk diperbaiki. Jadi mungkin itu saja wawancara singkat yang bisa saya lakukan dengan Andi Bagus Panuntun, sampai lupa saya namanya, Andi Bagus Panuntun. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Kita harus tetap bisa survive. Benar Mas? Betul. Ini adalah salah satu saya tetap bisa survive di tengah pandemi ini. Amin. Oke, terima kasih, itu saja Mas. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore. Sehat selalu. Salam.